الله أكبر الله أكبر أشهد أن kita membaca daripada fadilah daripada bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan apa nih? Bulan Rajab. Ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan, "I'lam anna Rajab syahr fadil." Bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Beribadah di dalam bulan Rajab itu mendapatkan pahala yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, khususan as-shaum fihi wal istighfar. Dan dua ibadah yang paling banyak dilakukan di bulan Rajab adalah berpuasa dan istighfar. Berpuasa dan istighfar. Berpuasa di mana? Empat kemarin di tempat awal malam pertama daripada bulan Rajab. والتوبة من الأوزار وفي أول ليلة منه يستجاب الدعاء. Dan itu Rajab adalah bulan taubat, adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala membagi taubat kepada seseorang, kepada sesiapa yang mau mendekat kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya, ya. Dan wa fi awwal lailatin, di malam pertama daripada bulan Rajab yang sudah kita lewati kemarin, ya, adalah malam yang termasuk diistijabah doa daripada seseorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la taruddu fihinna da'wah. Ada 5 malam ketika seseorang hamba bermunajat, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengembalikan tangan itu dengan tangan kosong, alias apa yang menjadi permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Malam apa? Pertama adalah awal lailatin min syahr Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab yang sudah kita lewati, dan kita isi malam pertama itu, harinya kita puasa, sebelum malamnya itu kita isi dengan apa namanya, dengan doa, menghidupkan dengan ibadah, ya, menghidupkan dengan Al-Quran dan dengan segala macamnya. Kalau ada yang mengatakan, Habib saya nggak dapat, lupa, saya kemarin nggak tahu, jangan putus asa, masih ada lagi beberapa waktu lagi ke depan. Ada malam apa lagi? Ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam juga yang diterima doa oleh Allah daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mutlak diterima, sebab malam itu malam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailatul nisfu min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi yang enggak dapat malam Rajab kemarin, malam pertama, niatkan dari sekarang, ya Rabb, saya hitung-hitung malam nisfu Sya'ban, niatkan, hidupkan dengan ibadah. Hidupkan dengan ibadah. Salat sunnah malamnya, maghrib wal isya isi dengan ratib, dengan Al-Quran, isi dengan majelis ilmu kalau ada majelis ilmu, isi dengan membaca doa. Itu para awliya salafus salih mengajarkan ada doa nisfu Sya'ban. Jangan lupa kita baca, ya. Itu nanti niatkan dari sekarang. Walailatul Jum'ah, dan di antara malam yang dikabulkan itu adalah malam Jumat. Makanya kita malam Jumat itu jarang ada majelis malam Jumat. Ada beberapa, tapi lebih, karena sebab kita lebih banyak sibuk dengan doa masing-masing gitu. Makanya mereka baru buat majelis Jumat, Sabtu atau hari-hari yang lain. Sebab malam Jumat itu malam khusus.
Jangan meninggalkan, hidupkan di rumah itu keluarga, anak, kumpulkan. Maghrib Isya baca surat Yasin, kirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Bacakan di situ. Itu malam Jumat. Dan itu malam Jumat adalah malam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Lailatul Fitri, dan yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri, dan yang kelima wa Lailatul Nahr, dan malam hari raya Idul Adha. Itu malam hari raya sibukkan dengan ibadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, itu beliau tidak pernah lepas dari malam-malam ini, tidak tidur hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apalagi di 2 malam hari raya itu sibuk dengan pakaian, kembang api, road race di jalan, atau apa lagi, atau yang ibu-ibu dengan makanan dan kue-kue. Ya. Padahal itu malam yang dikhususkan ketika seorang mengangkat tangan kepada Allah, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dikeluarkan daripada Imam Suyuti rahimahullah taala di Jami' Ibn Asakir. Dan ini ringkasnya juga kita ambil. Wa qala Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, Jami'ul anhar ad-dunya tazuru Zamzam fi syahr Rajab. Berkata Wahab bin Munabbih bahwa semua sungai yang di atas dunia ini berziarah kepada air Zamzam di bulan Rajab, ta'ziman li hadha syahr, sebab mengagungkan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan qara'tu fil kitab Allah munzala, dan dikatakan, dibacakan, diambil dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna man istaghfara Allah fi Rajab bil ghadati wal 'ashi yarfa'u yadayhi wa yaqul, barang siapa beristighfar di bulan Rajab di pagi hari dan sore hari, dia angkat tangannya lalu dia berkata, rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali, lam tamassan naru lahu jildan. Siapa yang mengatakan itu setiap harinya di pagi dan sore hari, dia istiqamah selama bulan Rajab, maka sungguh ketahuilah kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal kita itu yang diajarkan, yang menjadi warisan awliya salafus salih, setiap habis salat fardu baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya berapa kali? 70 kali, ya. Dan setiap harinya jangan lepas membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Baca sayyidul istighfar, ya. Dan Rajab adalah pintu masuk Ramadan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah melihat hilal itu muncul bulan Rajab, apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan ini, bulan Rajab, wa Sya'ban, dan Sya'ban, dan sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Ini isyarat bahwa ada orang-orang yang ada di bulan Rajab tapi nggak ada di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang ada di bulan Sya'ban tapi nggak ada di bulan Ramadan. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, memintalah kepada Allah agar dipanjangkan umur sampai kepada Ramadan, karena di Ramadan adalah bulan kita memanen pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita ambil, kalau kita bahas di kitab ini banyak, tapi beberapa yang saya ambil di sini, ya. Wa warada fil hadits fadlur Rajab ala sa'ir sur ka fadlil Quran ala sa'iril kalam. Fadilah bulan Rajab atas seluruh bulan yang lain itu seperti keutamaan Al-Quran dibanding seluruh buku yang lain. Paham? Ini ada Al-Quran.
Ini ada buku-buku PMP, buku kesenian, buku fisika, buku apa, buku segala macam lah. Dibanding dengan Al-Quran, siapa yang lebih tinggi? Al-Quran. Wa kalimatullahi al-ulya. Kalimat Allah yang paling tinggi. Maka dibanding bulan Rajab, dibanding bulan yang lain, kedudukannya sama seperti ini, bahwa kedudukannya seperti Al-Quran dibanding kalimat yang lain. Ya, kalau kalimat yang lain ada kadar luarsa, buku yang lain ada kadar luarsa, Al-Quran tidak pernah ada kadar luarsa sepanjang zaman. Wa fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur ka fadli ala sa'ir al-anbiya. Dan bulan Sya'ban, itu wa fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur, dan bulan Sya'ban kepada bulan-bulan yang lain itu seperti, ya, seperti keutamaanku, kata Nabi Muhammad, dibanding para anbiya, dibanding para nabi yang lain. Nabi Muhammad dibandingkan dengan para anbiya, nabi yang lain, siapa yang lebih mulia? Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam dan siapapun di bawahnya akan berada di bawah benderaku, katanya. Nabi Muhammad juga katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya tuannya, saya pemimpin daripada seluruh daripada anak Adam, dan itu tidak menjadikan aku sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban itu bulan mahabbah, bulannya Nabi Muhammad. Makanya kalau di Rajab ini, kalau kita kemarin saya ini bukan dari Ambon, ini dari Sidoarjo, acara NU kemarin 1 abad, ya, merawat jagat gitu, sana. Itu ada satu anak Ambon yang baca salawat di hadapan Presiden Al-Idrus, yang baca salawat Ashghil Al-Dhal. Kalau antum cari, itu dari Ambon, namanya Syauqi dan Alwi Al-Idrus. Alhamdulillah, dari 600 orang di audisi, dia diambil, dan diambil 4 orang. Dari 4 orang itu 3 Jawa Timur, 1 aja yang Ambon. Begitu. Jadi Ambon sekarang tidak dikenal dengan nyanyi saja, tapi salawat juga orang sudah mulai kenal. Begitu. Kadang. Dan apa namanya? Sampai mana tadi? Dan fadilah daripada salawat dan segala macam, ya, itu bulan Sya'ban. Makanya kita katakan Rajab ini harlah salat, hari lahirnya salat. Lahirnya salat di bulan apa? Rajab. Di tanggal berapa? Isra wal Mi'raj 27 Rajab. Kalau ada lagi pertanyaan, salat pertama Nabi salat apa? Salat apa? Salat? Yang jelas dong. Salat apa? Suara. Zuhur. Salat pertama Nabi Muhammad adalah salat zuhur, setelah daripada Mi'raj. Makanya dikatakan Rajab harlah hari lahirnya salat. Makanya ulang tahun salat, perbaiki salat kita di bulan ini, perbaiki. Jadi ulang tahun, salat saya harus semakin baik daripada tahun kemarin, daripada bulan kemarin, daripada hari kemarin. Dan sampai Sya'ban itu harlah apa? Salawat. Sya'ban itu hari lahirnya salawat. Sebab ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah di bulan Sya'ban. Makanya para ulama juga mengatakan Rajab syahrul taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadan syahrul qurbah. Itu Ramadan, itu Rajab, bulan untuk membersihkan diri, taubat. Begitu taubat sudah bersih, diisi dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah ada mahabbah, maka di bulan Ramadan antum akan dekat dengan Allah, qurbah dekat. Karena ada apa? Ada yang Allah cintai di dalam diri antum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wa fadlu Ramadan ala sa'ir suhur
ka fadlillah ala khalqihi ajma'in. Dan bulan Ramadan itu fadilahnya seperti keutamaannya Allah atas hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atas hamba bagaimana? Allah atas hamba rahmat, Allah atas hamba mengampuni, Allah atas hamba merahmati. Maka itu bulan Ramadan kedudukannya seakan-akan adalah Allah berikan bulan untuk membersihkan diri kita agar kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kedudukan bulan yang diambil daripada kalam Al-Habib Ali bin Abdullah bin Shihabuddin di jilid 2 halaman 133. Dan juga terakhir, ini yang penting, di sini juga dikatakan man qama bi hurmati Rajab wafaqaha Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang berdiri menghormati bulan Rajab, maka Allah akan memberikan hidayah kepada dia, dia bisa memuliakan bulan Sya'ban. Jadi ini berurut. Jadi nggak gampang-gampang, oh saya nanti muliakan Ramadan aja. Oh enggak, itu mustahil. Oh nanti saya di Ramadan aja. Oh enggak, berurut. Antum muliakan Rajab, Allah berikan kemudahan untuk memuliakan Sya'ban. Begitu. Muliakan dengan apa? Dengan ibadah, dengan istighfar tadi, dengan puasa, dengan segala macam, dengan ibadah, maka sesungguhnya Allah akan berikan kekuatan kita bisa untuk menghormati bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban wafaqaha Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Lalu barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban dengan puasa, kecuali di atas tanggal 15 itu makruh hukumnya, kecuali orang yang sudah istiqamah atas puasa, tetapi di atas 15 Sya'ban dimakruhkan untuk puasa. Bahkan ada gol yang mengharamkan. Untuk apa? Untuk Allah memberikan kemudahan agar kita bersiap-siap untuk Ramadan. Kecuali dalam beberapa hal, orang yang punya nazar, atau orang perempuan yang punya utang puasa, atau orang yang sudah sering puasa. Nabi Allah Daud alaihissalam, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak, ini boleh. Orang yang sudah istiqamah dengan puasa itu boleh. Tapi kalau orang yang tanpa puasa, saya mau puasa, nggak bisa, makruh. Karena itu istiadat. Nabi Muhammad dulu sering berpuasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban. Ada lagi enggak? Cuman Ramadannya, Rajabnya enggak. Agar apa? Agar tidak terlihat wajib dan agar tidak terlihat memberatkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama bi hurmati Ramadan. Lalu siapa yang berdiri menghormati bulan suci Ramadan, hafidhahallahu min Ramadan ila Ramadan. Dan Allah akan jaga dia dari Ramadan yang dia jaga sampai Ramadan akan datang. Wa ballagha ma ballaghahu ahli mahabbati wal irfan. Dan Allah sampaikan dia kepada magam ahli mahabbah, orang-orang yang memiliki cinta dan orang-orang yang diberikan petunjuk, wal ihtiram, dan orang-orang yang memuliakan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin.